Halo, salam sejahtera. Nama saya Hendy Sama. Kita akan belajar bersama dan berkolaborasi. Semoga semuanya sehat. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Salam jumpa dengan saya Hendy Sama. Kita akan belajar bersama selama 16 pertemuan ini, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, untuk mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Anda sudah pernah kenal yang namanya hacker, cracker, dan kita akan bahas tuntas ya mengenai hal itu dalam mata kuliah ini. Dan bagaimana sebenarnya value-nya yang ada. Ya. Sehingga deskripsi daripada mata kuliah yang akan kita pelajari dan sama-sama kita belajar dan kita sama kita kolaborasikan, yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa akan menghasilkan karya ilmiah berupa video dan artikel tentang etika profesi sistem informasi. Sangat sederhana. Mari kita hasilkan karya dari mata kuliah ini. Etika profesi akan dimulai dari pemahaman konsep dan implementasi daripada etika profesi sistem informasi. Kontribusi pada masyarakat yang ada pada di sekitar kita maupun di dunia, kalau komputer sudah mendunia ya, dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Menghindari bahaya dalam komputasi, kita akan membuat karya video tentang etika profesi sistem informasi menjadi seorang sistem informasi yang jujur dan dapat dipercaya, bersikap adil, tidak mendiskriminasi, selalu menghormati ide-ide baru. Ya, Anda kenal yang namanya hak cipta ya. Dan penemuan karya kreatif, dan tentunya menghargai yang namanya artefak atau peninggalan-peninggalan seperti karya digital, ya, konten multimedia. Kemudian menghargai privasi dan menjaga kerahasiaan dalam berkomputasi, dan at the end kita akan membuat artikel tentang etika profesi sistem informasi, karena kita sudah sangat bahagia dan mengetahui bahwa sebenarnya hidup ini sangat bermanfaat. Benar ya. Selanjutnya, topik pada pertemuan pertama berkaitan dengan bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep daripada etika profesi sistem informasi. Nah, kita akan belajar apa itu etika sistem informasi. Selanjutnya, mahasiswa kita harapkan mampu menjelaskan konsep etika profesi sistem informasi dan berkaitan dengan internalisasinya seperti apa. Ini berkaitan dengan pertemuan kedua. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan coba mengkaji informasi apa yang ada dalam implikasi pengembangan aplikasi daripada sistem informasi berdasarkan etika. Kita semua pasti punya etika, kita punya value, nah itu kita akan bahas. Ya. Pertemuan selanjutnya, kita akan lihat bagaimana kita mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam implementasi proyek sistem informasi. Mungkin bagi Anda apa ini? Banyak banget bahannya Pak? Tidak ya. Ini sangat sederhana ya. Lebih banyak lagi kasusnya sebenarnya. Jadi kita akan bahas studi kasus dalam setiap mata kuliah yang ada di sini. Kita akan bahas tuntas ya, sehingga kita menjadi lebih baik dari sekarang. Kita harapkan ya, kita sama-sama menjadi lebih baik. Selanjutnya kita harapkan kita bisa menghasilkan perencanaan profesi. Kalau saudara-saudara yang berbahagia, kita lihat di sini bahwa kalau pertemuan 3 dan 4, yang 3 itu mengkaji implikasi dan menjelaskan prinsip dan etika daripada profesi sistem informasi, sedangkan pertemuan 7 membahas mengenai bagaimana mampu menerapkan nilai etika profesi sistem informasi pada video. Saya harapkan saudara sudah membentuk kelompok ya, instruksinya sudah ada pada file PowerPoint yang saya upload, sehingga saudara tinggal lihat dan ikuti. Selalu ada studi kasus, saya sudah upload PDF-nya juga setiap pertemuan. Dan kita harapkan setelah pertemuan 7 kita akan bahas mengenai bagaimana nilai midterm-nya. Nilai ini didapatkan dari hasil video yang kita buat secara kelompok. Silakan bentuk kelompok ya. Ini bukan individual gitu. Ya, tadi namanya satu orang tidak bisa ya.
Baik. Setelah kita menjalankan ujian pada pertemuan 7, kita akan bahas pertemuan 8 dan pertemuan 9 ya. Kalau kita hitung 8 itu adalah ujian ya. Kita untuk materi pertemuan 8 mampu menerapkan proyek sistem informasi berdasarkan nilai pada etika profesi. Ya. Sehingga pada pertemuan 9 kita harapkan mampu menjelaskan internalisasi daripada etika profesi sistem informasi. Apalagi nih? Mudah saja ya. Bahwa ini adalah ide-ide dan penemuan baru. Kalau kita punya ide bagaimana membuat game yang baru, nah itu sudah termasuk pada bagaimana membuat konten multimedia, konten daripada sistem informasi. Selanjutnya, pada pertemuan 10 kita akan kaji namanya implikasi penghormatan terhadap ide-ide tersebut. Hormati ide tersebut. Kemudian pada pertemuan 11 kita harapkan mahasiswa sudah mampu menguasai prinsip dan isu terkini terhadap etika profesi sistem informasi dalam kaitannya dengan ide-ide yang sudah kita dapat tadi. Apa prinsipnya? Pasti yang namanya value, kebaikan pasti. Ya. Kemudian pada pertemuan 12 mampu menerapkan nilai kemanusiaan. Ya, kita sebagai manusia kita punya human ethic values pasti itu. Ya. Nah, pertemuan 13-14 kita mampu menerapkan implementasi artikel secara inovatif. Kemudian pertemuan 14 pada pertemuan terakhir kita mampu menerapkan nilai etika profesi sistem informasi pada artikel. Nah, ini harus menghasilkan artikel, saudara. Nah, pada saat inilah baru kita lalui yang namanya pertemuan yang setelah 14 yang bernama pertemuan mengenai final, yaitu ujian akhir semester. Apa isinya? Saudara-saudara, kita akan membuat artikel bersama-sama. Dan kita akan publikasikan artikel ini sehingga menjadi manfaat dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, ini harus melalui suatu pembelajaran bersama dari kita ya. Selanjutnya, rubrik penilaian UTS saya ungkapkan di sini. Ada nilai kebaruan, relevan dengan kondisi sekarang, potensial untuk diwujudkan di masyarakat. Ya, saudara-saudara yang berbahagia bisa melihat mengenai penilaiannya seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ya kontak saya ya lewat e-learning maupun lewat chatting dan pertemuan sinkronus yang akan dijalankan. Originalitas, kelengkapan data pendukung dan sumber datanya jelas. Selanjutnya, mengandung fakta, ada analisis dan ada kesimpulan. Ini penilaian untuk video. Ya. Ini yang kita Anda bisa lihat sini. Detailnya Anda bisa lihat di PowerPoint-nya ada, saya udah upload juga di e-learning ya. Silakan ya. Kemudian untuk UAS yang berupa artikel, ini aspek yang dinilai. Ide karya tulisnya, karya yang tampilkan, kejelasan dalam mengungkapkan ide, sistematika penulisan karya ilmiah, sistematika penyajian dan isi, penggunaan bahasa tutur yang baku, sikap dalam melakukan presentasi, nanti kita akan presentasikan, ketepatan waktu, maksimalisasi alat bantu presentasi. Ya. Kemudian pemberian pertanyaan atau saran kritik yang konstruktif, relevansi pertanyaan dengan tema, kemudian pertanyaan atau saran kritik yang memiliki latar belakang akademis, kemudian secara empiris, sikap dalam memberikan pertanyaan saran kritik. Selanjutnya itu yang kita akan bahas. Ya, baik. Detailnya Anda bisa lihat pada PowerPoint yang sudah saya upload ya, dan dokumen sudah upload. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Mari semangat, kita akan belajar etika profesi sistem informasi.